Untuk PAD sampai dengan tanggal 21 Desember itu capaiannya 3 triliun 144 miliar 552 juta 99.951 rupiah atau 94,13%. Dari target. Total targetnya 3 triliun 340 miliar 517 juta 821.907 rupiah. Ya. Itu capaian yang sampai dengan tanggal 21 Desember. Kami ini penyumbang dari mana penyumbang terbesar PAD kita di 2023 ini? PAD sih dana desa sudah 100%. Dana desa dari target 280 miliar lebih dan 180 miliar 609 juta 986.000 sudah seluruhnya tersalurkan dari dana transfer. Kemudian cukup besar juga persentase diperoleh dari DBH kurang bayar. DBH kurang bayar. Ditargetkan 17 miliar lebih, masuk 27 miliar lebih. Atau 156%. Yang masih macet-macet Masih agak rendah, mungkin ini di kurang gitu. DBH sumber daya alam. DBH sumber daya alam ya. Kita baru 65%. Kemudian di DBH sumber daya alam itu seperti apa Pak Kaban? yang bukan pajak, seperti Contohnya? dari sawit. Ah, Itu. kalau air itu, air Kalau itu berarti kan maksudnya pajak. pajak. Kalau pajak daerah kita capaian sudah 93,27% pajak daerah. 311 miliar 523 juta 990.305 rupiah. Berarti koreksi kurang 6% saja Ya, per tanggal 21 Desember 6% ini. lagi kalau mau capai 100%. Ya. Tapi dalam overall mah sudah Kalau lihat capai. naik dari tahun kemarin jauh kemarin tidak mencapai 90%, sekarang sudah di atas 90%. Kalau untuk 2024 kira-kira apa? Kita Apa saja dapat yang target jadi- itu kurang lebih 300 untuk pajak daerahnya 342 miliar. Saya bicaranya pajak daerah aja dulu ya. Untuk yang lain-lain kan itu DBH dana transfer segala macam banyak tergantung dari pusat dan dari provinsi. Tapi kalau pajak daerah 342 miliar, kami optimis tahun depan ini bekerja 100%, 1000% bahkan untuk bisa mencapai target 342 miliar. Kalau dioptimisasi di hal lainnya mungkin yang akan digali lagi potensi kira-kira apa saja korban? Kemarin tahun sekarang kita memang capaian di piutang kita cukup besar. Tahun sekarang masuk piutang kurang lebih 15 miliar. Tahun depan juga masih ada piutang yang bisa digali, mudah-mudahan bisa lebih dari itu piutang bisa masuk. Itu piutang dari mana? Piutang pajak. Piutang pajak. Baik pajak PBB, pajak hotel, pajak restoran. Alhamdulillah kita kerjasama dengan aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian untuk menangani tunggakan-tunggakan itu dan terselesaikan saat sekarang itu kurang lebih 15 miliar masuk. Kalau untuk PBB sendiri gimana? PBB capaiannya? Capaiannya justru PBB ini di atas 100% tahun sekarang. Di atas 100%? Ya. Kok bisa Pak Kaban? Kan targetnya PBB itu di 72 miliar. Kita capaian PBB sekarang sudah 82 miliar. 114% kurang lebih. Jadi dari PBB P1, P2, P3, P4, P5. Memang untuk P1, P2 kita masih rendah, tapi P2, P3, P4, P5 alhamdulillah tinggi. Alhamdulillah kesadaran warga masyarakat untuk di PBB sudah mulai meningkat, mungkin pasca COVID ya? Ya, mulai. Hanya memang di P1, P2 masih P1, P2 kita masih rendah. Ya mungkin kita harus lebih banyak lagi dengan teman-teman Bapak Ibu Camat bergerak di masyarakat gitu ya. Yang PBB-nya memang nilainya kecil sih, angkanya 10.000, 20.000 gitu. Tapi kalau dikumpulkan, kumulatifkan kan lumayan ya, gitu. Lumayan bisa. Jadi tambah-tambah ke PAD. Itu mungkin yang harus kita pikirkan cara bagaimana menggenjot PBB P1, P2. Gimana nih, mungkin ada himbauan buat warga masyarakat Subang, Pak Kaban?
untuk optimalisasi PAD Kabupaten Subang untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Subang? Bapeda sekarang sudah membuat terobosan. Kita membuat yang namanya Sipanda. Jadi nanti ke depan itu masyarakat yang daftar pajak segala macam urusan pajak bisa langsung online. Tidak lagi ketemu orang dengan orang. Kami himbau ke wajib pajak PBB terutama begitu menerima SPPT segera bayarkan. Silakan bayar baik melalui bank, baik melalui merchant yang ada di toko modern, baik kantor pos, semua kita fasilitas buka sebanyak mungkin agar memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Tidak usah pusing-pusing. Tidak usah datang langsung ke kantor. Ini kolektor belum datang. Kalau sudah punya NOP-nya bisa dibuka nanti di Sipanda atau di IPBB-nya bisa lihat berapa, segera bayarkan, selesai. Kita berharap di triwulan pertama ini kebutuhan pembelanjaan itu cukup besar, sehingga harapan kesadaran masyarakat untuk di triwulan pertama pembayaran pajak juga meningkat. Termasuk juga kami dari untuk pajak yang self assessment kita coba memberdayakan alat perekam data yang ada. Oke, siap.